Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Yusuf yang termasuk maksa saya untuk datang ke PKB ini. Jadi nggak apa-apa lah jauh-jauh dari Magelang. Tentang Gus Dur ini kita sudah sering ngomong banget. Saya di rumah Pak Mahfud itu 2 kali kalau nggak salah. Ada Pak Luhut juga waktu itu. Pak Luhut belum jadi apa-apa waktu itu. Pak Mahfud jadi Menko itu 2 kali terus pokoknya banyak lah tentang Gus Dur. Jadi bingung mau ngomong apa. Tapi mungkin mau ngomong Asmaul Husna aja saya, soalnya ini yang mungkin jarang didengar gitu loh. Jadi kan saya termasuk apal Asmaul, saya itu nggak apal Al-Quran kayak teman-teman di belakang ini yang habis-habis ini. Ternyata orang habis itu banyak makannya loh. Makanya saya hafal Asmaul Husna aja, nggak usah hafal Al-Quran. Gimana? Asmaul Husna gajar saya kan Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Terus ada ya, salah satu putri Gus Dur bilang, Al-Muhaiminu sudah bukan sifat Tuhan sekarang 98. Kenapa? Sudah jadi ketua PKB katanya. Gak saya sebut itu salah satu. Mungkin kalau ini saya tulis di Twitter, jadinya benci-bencian nanti. Makanya nggak saya tulis. Twitter itu rada asu gitu loh. Jadi hanya satu perspektif. Padahal saya termasuk orang yang nggak percaya. Ini dari awal saya ngomong, Cak Imin itu bentrok sama Gus Dur. Dari awal. Oh ini ponakane kok. Bisa jadi ini cuma acting aja gitu loh. Dan bisa jadi Gus Dur udah males pegang PKB dan makanya saya diundang keluarga Ciganjur ya datang ke sini juga nggak masalah bagi saya. Yang penting MU menang gitu loh, ya kan? Oke, Jaimin. Kadang-kadang orang itu lupa Pak Mahfud bahwa kalau kita di Twitter kita tuh harus kayak ya oh gitu loh. Padahal misalnya saya ngomong COVID ini nggak akan selesai-selesai Pak Mahfud. Karena syarat untuk COVID sembuh adalah kita harus sering berjemur matahari. Nah, bangsa Indonesia susah berjemur karena matahari sudah banyak ketutup baliho. Padahal kalau perspektif lain, Jaimin, oh itu murid saya itu, murid saya yang satu yang Rembang gitu, siapa? Gusmus, itu termasuk yang mengecam baliho. Padahal kalau kita bilang perspektif, dengan baliho lapangan kerja tumbuh. Iya kan? Sing masang baliho. Terus di samping itu juga semangat partisannya tinggi kan? Jadi tinggi kan? Bener gak? Nah, tapi kalau ini saya tulis semua di Twitter, Sujiwotejo jadi Tuhan. Semua jadi perspektif, wah, pura-pura halo TNI berani nggak menurunkan baliho-baliho? Saya bilang gitu, nggak berani gitu loh. Kalau nurunin balihonya Habib Rizik berani. Padahal itu guyon. Tapi gini, mungkin yang bisa ditarik dari Gus Dur kalau saya lihat bukan COVID, jadi Taliban saat ini. Ketika sudah dibilang Taliban akan masuk ke Indonesia, saya bilang Pak Mahfud, saya bilang Cak Imin, selama kita masih cengengesan, Taliban gak akan pernah berhasil di Indonesia. Jadi Pak Mahfud kalau masih pegang BPIP, Badan Ideologi Pancasila, sudah Pak bikin program gak usah tentang Pancasila, bikin seluruh rakyat Indonesia terutama milenial selalu cengengesan, ngelihat apapun cengengesan. Taliban gak mungkin masuk Pak. Gitu loh. Serius ini Pak. Kita harus menghargai nenek moyang bahwa kesempurnaan itu kecacatan. Karena itu Ponokawan itu semuanya cacat. Gareng itu matanya juling, dengan juling dia tidak fokus sehingga dia holistik pandangannya. Petro isi guing, seluruh yang masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan. Mau ada Taliban dikeluarin lagi, mau ada
angka-angka statistik yang menurun atau 7%, nggak peduli, yang penting bagi Petro angka-angka statistik, angka bisa dibikin. Yang nggak bisa dibikin itu perasaan, Pak. Loh, loh, siap. Mbak, nah, Petro cacat, Bagong cacat juga, Semar cacat. Dia tua tapi tetap punya kunjung. Dia berdiri tapi dia duduk. Dia laki-laki tapi punya susu. Jadi yang menarik dari Gus Dur adalah yang selama ini bagaimana kita terima kecacatan-kecacatan ini sebagai kekuatan kita. Jangan berharap Gus Nadir sorry, wah amburadul. Gimana dengan government yang amburadul ini kita tetap bisa cengengesan. Wah, Finlandia negeri paling bahagia. Saya itu pernah di Denmark, Pak. Paling cuman 3 hari udah bosen, Pak. Nggak ada apa-apa, nggak ada pencopetan, nggak ada ini, nggak ada gitu loh. Bosen, Pak. Di mana-mana danau. Katanya ke Singapura aja, Cak Imin, yang kita begitu nginjek zebra cross, seluruh mobil berhenti, seneng pertama-pertama. 3 hari bosen, Mbak. Nyebrang ono bajai seliwar wah enak ternyata Pak. Gitu loh. Nah, gitu loh. Menarik hidup ini, Pak. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Dan hidup nggak jelas itu ternyata lebih enak daripada Gus Nadir yang intelektual tapi gajinya jelas. Saya itu merencana mantu tanggal 11 Juli kemarin, Pak Mahfud jadi saksinya sama Pak Sakti Wahyu Trenggono. Untung ada PPKM sehingga pestanya nggak jadi. Ada alasan nggak jadi. Yang jadi akad nikahnya aja. Waktu itu aku nggak ambil duit belas. Pak Mahfud wis dadi saksi ya sik nyumbang. Lumayan. Gitu. Tapi seandainya waktu itu Pak Luhut nggak bikin PPKM atau Pak, aku nggak ada duit. Tak undur Mas, tanggal 19 Juli September nanti Cak Imin datang, Pak Mahfud datang lagi, nggak usah nyumbang lagi, Pak. Aku saya kira sudah duit. Nah, hidup celelean ini enak. Tantangannya dengan spirit Gus Dur, bagaimana dengan semuanya yang amburadul, data COVID, data kependudukan masih kacau balau, semua mengeluh begini, kita nikmati itu dengan cengengesan. Makasih.